Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Adapun materi PLS kita pada hari ini yaitu tentang tata krama siswa. Dalam kehidupan berkomunikasi dengan orang lain memang diperlukan tata krama agar komunikasi kita berjalan dengan baik dan bisa dipahami orang. Secara harfiah, tata krama terdiri dari dua kata, yaitu kata yang berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama yang berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi tata krama berarti kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Dipandang dari segi tingkah laku, tata krama terdiri dari 1. Tata krama berbicara, 2. Tata krama pergaulan, 3. Tata krama penampilan. Dalam tata krama berbicara, sangat diperlukan tata krama karena berhasil atau tidaknya seorang dalam pergaulan antara lain dipengaruhi dari seseorang itu bagaimana punya tata krama berbicara yang baik. Hal-hal yang perlu dihindari dalam tata cara berbicara antara lain: 1. Membicarakan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain seperti mengejek, menghina, memfitnah, mengadu domba, dan sebagainya, yang bisa membuat orang lain tidak nyaman dengan kita. Yang kedua, mempermalukan orang lain. Arti kata membuka aib orang lain di depan umum, sehingga siswa-siswi yang merasa diperlakukan seperti itu akan menjadi malu dan terhina. Yang ketiga, hindari memborong seluruh pembicaraan tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk meresponnya. Yang keempat, memotong pembicaraan orang lain di saat orang lain itu belum selesai berbicara dengan kita. Yang kelima, hindari berbisik-bisik dalam suatu pertemuan yang sehingga orang melihat kita merasa kita membicarakan dia. Keenam, hindari berbicara sambil bertolak pinggang. Arti kata yang pesannya kalau kita sudah bertolak pinggang berbicara dengan orang lain, itu kesannya seolah kita menantang dia, yang ujungnya nanti berakhir dengan perkelahian karena kesalahpahaman dari sikap yang kita perlihatkan pada orang lain. Kedua, kita bahas tentang tata krama dalam pergaulan. Pada umumnya dalam pergaulan tentu kita ada tata cara berkenalan dan tata cara bertamu ke rumah orang. Dalam berkenalan, sebaiknya kedua pihak pada umumnya berjabat tangan sambil menyebutkan nama masing-masing. Setelah itu, kita akan berkomunikasi dengan baik mengenai hal-hal tentang kehidupan kita ataupun kegiatan kita sehari-hari. Kemudian kita bahas tentang tata krama bertamu. Ini perlu siswa-siswi perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bila kita bertamu ke rumah seseorang. Yaitu, usahakan datang pada waktu yang tepat, tidak pada waktu istirahat orang. Kemudian, alangkah baiknya memberi kabar dulu kepada tuan rumah, baik lewat telepon maupun surat. Berikutnya, mengetuk pintu terlebih dahulu seperlunya sambil mengucapkan salam. Misalnya, ketuk pintu, kalau sudah terdengar sautan dari dalam, tidak dilanjutkan ketuk pintunya, kita menunggu tuan rumah merespon kedatangan kita. Kemudian membuka sendal atau sepatu ketika bertamu memasuki rumah orang.
Berikutnya, ketika sudah menjadi tamu di rumah orang, jangan masuk ke kamar tempat bertamu. Hindari itu suatu sekalian. Nah, bagi yang menerima tamu, hendaknya diusahakan menerima tamu dengan wajah yang jernih dan bersih, ramah. Kemudian membuka pintu sambil mempersilahkan masuk dan persilahkan duduk. Berikutnya, jika tamu datang pada waktu tuan rumah akan pergi, katakan apa adanya. Terus terang pada tamu tanpa menyinggung perasaan tamu tersebut. Berikutnya, pada saat tamu pulang, tuan rumah persilahkan tamu berjalan terlebih dahulu sambil membukakan pintu. Kemudian setelah bertamu ke rumah orang, hal yang perlu diperhatikan juga jam-jam bertamu. Seperti pagi, jangan bertamu ke rumah orang saat-saat orang belum siap menerima kita. Jam-jamnya seperti jam 9 pagi sampai jam 11.30 siang. Karena setelah itu kan orang istirahat siang, insomma. Kemudian sorenya, karena siang istirahat, sorenya kalau kita ingin bertamu jam 16 atau jam 4 sore sampai jam 17.30 atau setengah 6 sore. Malamnya usahakan jam 19 atau jam 7 malam sampai jam 21 atau jam 9 malam. Itu di luar istirahat orang. Kemudian tata krama dalam penampilan. Pertama, tata cara berbusana, karena kita membahas siswa, jadi pakaian siswa. Misalnya masukkan baju ke dalam, pakai kacu, pakai ikat pinggang, sepatu rapi dan bersih, dan kebersihan badan, rambut, gigi, juga bagian badannya, tubuhnya secara keseluruhan, mandi yang cukup, gosok gigi yang cukup, dan kebersihan tubuh secara keseluruhan. Kemudian tata cara bersolek dan menggunakan perhiasan. Nah, ketika siswa pergi ke sekolah, gunakanlah perhiasan yang seperlunya atau pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Jadi sesuaikan penampilan kita di mana kita berada. Ya, di sekolah tidak boleh pakai lipstik, make up yang berlebihan, mungkin cukup bedak anak-anak sekolah. Kemudian perhiasan mungkin hanya jam tangan. Hindari memakai perhiasan emas yang berlebihan, nanti risikonya kehilangan dan sebagainya. Kemudian tata cara jalan bersama. Ketika jalan bersama kalian di jalan raya, baik mau pergi ke sekolah maupun pulang sekolah, ketika posisi kamu jalan antara wanita dan pria, itu yang pria berjalan arah pinggir jalan atau arah jalan, yang perempuan di sebelah kirinya. Ketika dua-dua ada pria dua, ada wanita dua, wanita di tengah, pria yang di pinggir jalan. Ketika menaiki kendaraan umum, yang wanita naik duluan, pria belakangan. Ketika turun, yang pria duluan, wanita belakangan. Jadi karena pria di sini fungsinya melindungi wanita. Itu etika dalam pergaulan, naik kendaraan ataupun berjalan di jalan raya. Kemudian tata cara makan. Ketika makan di rumah makan ataupun di rumah sendiri, kita usahakan posisi kursi kita dari sebelah kiri. Kita di sini arahnya duduknya dari sebelah kiri kayak ini. Usahakan jangan terlalu jauh dari meja ataupun terlalu dekat dengan meja. Ketika kita mau makan, taruhlah sabet di pangkuan, kemudian baca doa dulu. Setelah kita makan, usahakan mau cuci tangan itu jangan terlalu tangannya dimasukkan ke dalam tempat pembersih tangan atau air cuci tangan itu. Cukup ujung jari saja. Kemudian ketika makan, jangan terdengar berbunyi atau decahan ataupun
dentingan sendok makan. Kemudian jangan berbicara sambil makan. Kemudian jangan makan terlalu penuh mulutnya. Ketika ada hidangan penutup buah, itu dimakan setelah kita selesai makan. Ketika kita mau membersihkan gigi kita, itu ditutup ya, siswa sekalian, ditutup supaya tidak kelihatan gigi kita sama orang di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.